Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Lasaka, kelas 1B, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baiklah, saya akan menjelaskan identitas artikel ilmu dan kebudayaan yang ditulis oleh Teuku Huda Aryadi dengan judul buku Wacana Seni Rupa. Apa itu ilmu dan kebudayaan? Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan, dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Kebudayaan di sini merupakan seperangkat sistem nilai, tata hidup, dan sarana bagi manusia dalam kehidupannya. Kebudayaan nasional merupakan kebudayaan yang mencerminkan aspirasi dan cita-cita suatu bangsa yang diwujudkan dengan kehidupan bernegara. Ilmu dalam suatu masyarakat tergantung dari kondisi kebudayaannya. Sedangkan di pihak lain, pengembangan ilmu akan mempengaruhi jalannya kebudayaan. Ilmu terpadu secara intim dengan keseluruhan struktur sosial dan tradisi kebudayaannya. Kata Talcott Parsons, mereka saling mendukung satu sama lain. Ilmu merupakan suatu cara berpikir dalam menghasilkan suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan yang dapat diandalkan. Berpikir bukan satu-satunya cara dalam mendapatkan pengetahuan. Demikian juga ilmu bukan satu-satunya produk dari kegiatan berpikir. Ilmu merupakan produk dari proses berpikir menurut langkah-langkah tertentu yang secara umum dapat disebut sebagai berpikir ilmiah. Karakteristik dari ilmu. Jujun menjelaskan bahwa hakikat berpikir ilmiah tersebut, maka kita dapat menyimpulkan beberapa karakteristik dari ilmu. Yang pertama adalah bahwa ilmu mempercayai rasio sebagai alat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Walaupun demikian, maka berpikir secara rasional ini pun harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sampai kepada kesimpulan yang dapat diandalkan. Untuk itu, maka ilmu mempunyai karakteristik yang kedua, yakni alur jalan pikiran yang logis yang konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Kedua, yakni alur jalan pikiran yang logis konsisten dengan pengetahuan yang telah ada. Walaupun demikian, maka tidak semua yang logis itu didukung fakta atau mengandung kebenaran secara empiris. Ketiga, yakni pengujian secara empiris sebagai kriteria kebenaran objektif. Pernyataan yang dijabarkan secara logis dan telah teruji secara empiris lalu dianggap benar secara ilmiah dan memperkaya khazanah pengetahuan ilmiah. Walaupun demikian, maka tidak ada jaminan bahwa pernyataan yang sekarang benar secara ilmiah kemudian lalu tidak sahih lagi. Yang keempat, yakni mekanisme yang terbuka terhadap koreksi. Dengan demikian, maka manfaat nilai yang dapat ditarik dari karakteristik ilmu ialah sifat rasional, logis, objektif, dan terbuka. Di samping itu, sifat kritis merupakan karakteristik yang melandasi keempat sifat tersebut. Langkah-langkah sistematik dan sistematis keilmuan. Jujun menjelaskan,
langkah-langkah sistematik dan sistematis untuk meningkatkan peranan dan kegiatan ilmuwan antara lain. Yang pertama, ilmu merupakan bagian dari kebudayaan dan oleh sebab itu, langkah-langkah ke arah peningkatan peranan dan kegiatan keilmuan harus memperhatikan situasi kebudayaan masyarakat kita. Hakikat ilmu itu sendiri adalah universal, namun peranannya dalam kehidupan tidaklah terlepas dari matriks kebudayaan secara keseluruhan. Yang kedua, ilmu merupakan salah satu cara dalam menemukan kebenaran. Di samping itu, ilmu masih terdapat cara-cara lain yang sah sesuai dengan lingkup pendekatan dan permasalahannya. Masing-masing asas ini harus digarisbawahi agar usaha mempromosikan ilmu tidak menuju kepada timbulnya gejala yang disebut scientisme, suatu gejala yang disebut Gerard Holton sebagai kecanduan terhadap ilmu dengan kecenderungan untuk membagi semua pemikiran kepada dua golongan, yakni ilmu dan omong kosong. Yang ketiga, asumsi dasar semua kegiatan dalam menemukan kebenaran adalah rasa percaya terhadap metode yang dipergunakan dalam kegiatan tersebut. Pertanyaan ini berlaku pula bagi kaum ilmuwan, mengapa mereka menggunakan metode ilmiah dalam menemukan kebenaran? Jawabannya tentu saja ialah karena mereka percaya kepada metode ilmiah sebagai cara menemukan kebenaran yang dapat dihandalkan. Demikian juga halnya dengan mereka yang menggunakan cara lain dalam menemukan kebenaran. Dalam masyarakat kita maka percaya kepada cara berpikir seseorang dilandasi dengan kepercayaan terhadap pribadi orang tersebut. Yang keempat, pendidikan keilmuan harus sekaligus dikaitkan dengan pendidikan moral. Makin pandai seseorang dalam bidang keilmuan, maka harus makin luhur landasan moralnya. Harus digarisbawahi bahwa etika dalam kegiatan keilmuan merupakan kaidah imperatif dengan pelanggaran mempunyai akibat yang serius. Kebudayaan mencerminkan tanggapan manusia terhadap kebutuhan hidupnya yang mencakup pengetahuannya, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai anggota. Unsur-unsur kebudayaan terdiri dari sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian, serta sistem teknologi dan peralatan. Ilmu merupakan bagian dari pengetahuan dan pengetahuan merupakan unsur dari kebudayaan. Ilmu dan kebudayaan berada pada posisi yang saling tergantung dan saling mempengaruhi. Syukran, itulah hasil penjelasan saya. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.